kamu ketemu di lomba lain, itu bisa jadi orang yang berbeda. Jadi kayak tengil-tengil. Setuju. Oh iya, ono tenan nih. Kevin dari dulu emang tengil. Hoax sih orang-orang ini. Coba apalagi. Ya dari kamu pertanyaannya. Apa ya? Karep. Kenapa aku nggak SMA di Petra? Kenapa tuh? Karena ada Kevin, aku takut sih sama Kevin. Mana ada uang beda bidang kok kita. Enggak sih, kan kayak apa ya? Kalau misalnya aku di SMA Petra 2, biologinya tuh udah ada Jeff. Jadi kayak ngapain aku masuk yang udah ada biologinya gitu. Sedangkan kalau di Petra 1 ada Shirley dan jauh dari rumah. Jadi untuk menyeimbangkan kompetisi di Surabaya, saya memilih untuk ada di sisi yang berbeda. Ya. Bener-bener. Jadi Jeff ini itu intinya dia kakak kelas kita lah. Yang biologi jago juga. Wah, ampun lah. Nah, iya. Dia itu apa ya, jagonya kalau dulu itu ya, seingatku ya, dia tuh hafalannya kuat loh. Apa maksudnya dia tuh hafalnya saya detail banget gitu loh. Iya. Kalau dulu pas SMP. Nah. Jadi gitu. Apa ini? First impression aku ke MPUS toh tadi. Kalian ini first impression aku ke MPUS. Iya, makanya udah. Ada niatan bikin vlog bareng tak? Ya enggak lah. Ditunggu lah ya guys. Nanti. Selamat. Ikut final chapter nggak bareng? Gemma ya? Oh Gemma dari aku tak? Sorry. Hah? Sumpah? Gemma dari aku? Oh iya. Dek kamu aku Gemma. Halo, tes. Tapi aku bisa dengar suara aku dari speakernya gitu. Halo, tes 1 2 3. Saya Gemma. Sip. Oh, masa dari aku? Gak tau lah. Wes lah, tahanan guys. Lenggak wes, live lenggak. Enggak, maksudnya suaraku yang gema, tapi gemanya itu gara-gara aku pakai speaker. Itu nggak sih? Aku nggak pakai apa-apa aku. Bos ya. Aku nggak pakai apa-apa. Wes pokoknya sing gak mau di live aja live ini ya. Ngawur cara iki. Ngawur. Aduh, iki. Gini Vin, aku klarifikasi Vin. Jadi apa itu? COC season 2 ini bukan fokus ke gamenya, tapi lebih fokus ke interaksi antar peserta. Oh, akan sip-sipan, kan di sip-sipan. Iya, jadi kayak aku kita kena gitu masalahnya. Beda Masalahnya apa? seperti Feli, anak OSN juga dulu. Oh. Jadi season 2 ini memang agak lain gitu. Kita bukan fokus ke intelektual pesertanya, tapi kita fokus ke interaksi, kayak misalnya pelukan, pegangan tangan. Terus ruang guru ini juga kayak apa ya, sangat mendukung gitu. DE kok nge-shoot sing kayak gitu itu di zoom, terus di highlight di slow mo. Wes lah, itu jadi TikTok sama menit. Padahal sini 3 detik ngono. Kacau. Felicia Princeton ini lah, bukan? Iya, Felicia Princeton. Aduh. Kan ada rencana meet up gak? Nanti ya, ditunggu. Nanti kok misalnya wes aku ngerti sih maksudmu. Oke, nanti. Menurutmu MP mirip Kabelva nggak? Mirip sih menurutku sih. Mirip toh? Coba senyum mirip sih. Ya iya toh. Dulu ya Kabelva sih dulu mirip toh. Mirip kok. Nah, ini lumayan menarik ini. Spill satu materi Ico dan Ibo yang susah. Coba dari aku saya ya. Ico. Menurutku Ico yang susah itu, yang paling aku nggak kuasai ya. Itu adalah kalau kita udah bahas di orbital molekul. Oh man. Itu jadi bahas, kon tahu ikatan kovalen toh, ya ikatan itu toh. Jadi kayaknya bahas bentuk ikatannya itu, sing bersambungan itu sebenarnya apa? Yang merekatkan ikatan itu apa? Yaitu ada namanya orbital. Oke. Sing bersambungan itu orbital, terus di dalam orbital itu ada elektronnya. Oh oke, ngerti. Jadi orbitaku ada elektronnya, gae bersambungan satu sama lain. Paham. Aku mudah. Iku sing angel. Coba lah Ibu apa? Ibu sebenarnya tidak susah kalau niat. Cuman karena aku tidak niat di materi ini dan aku merasa kayak hafalan itu kayak gak ngotak. Aku paling gak seneng morfologi hewan. Soalnya tiap hewan beda, kayak kalajengking, kepiting itu ngafal lo bagian-bagiannya satu sama lain. Habis itu
kudu bedah-bedah, habis itu tiap hewan beda cara bedahnya. Wah, itu lumayan struggle sih. Terus harus identifikasi, misalnya kayak ini tuh ulirnya kemana, ke kanan atau ke kiri, dicentangi satu-satu, kayak checklist identifikasi spesies gitu. Mencek no. Morfologiku luaran nggak sih? Iya toh, morfologi. Iya luaran. Jadi kayak misalnya ada 10 kerang nih, 10 kerang kamu harus identifikasi spesies apa. Nah, ada 10 rubrik penilaian. Nah, kamu harus centang. Misalnya kerang ini muternya kanan atau kiri. Habis itu durinya itu modelan sing tajam, apa sing melengkung atau apa. Wah, mati saya itu. Yo, Ya, aku tak skip sih gue sih. Nah, saya skip. Jadi ini ono ya. Hafalan mati ngono ya ono. Persis kayak ngono mirip-mirip. Kayak endapan niku kan tau toh. Sing kimia analitik sing delok iki ngendap atau enggak warna apa endapane terbentuk gas warna apa bau apa. Iku ya foto mati gue. Tapi kan seneng kimia organik berarti. Soalnya kimia organik itu enak, kamu nggak usah hafalin mati gitu loh. Anomali, ini anomali orang kimia. Loh, kimia organik itu kamu tuh paham mekanisme itu ya menurutku ya, di kimia organik yang kamu perlu paham tuh SN2 SN1 E2 E1 sama mekanisme adisi. Itu yang paling dasar. Kalau kamu paham tiga itu bisa kabeh. Tinggal dikembangin. Oke. Aku sebenarnya suka biokimia sih kalau di biologi. Tapi kalau misalnya biasanya orang-orang aku tanya misalnya kayak Deo, Aryo gitu, mereka paling nggak suka kimia organik sih. Nggak tahu kenapa. Aku paling suka kimia organik. Soalnya kimia organik tuh nggak perlu belajar gimana, asalkan kamu paham. Susah itu jadi ya learning curve-nya tuh susah di awal. Jadi di awal gini, terus naik. Pas kamu udah sampai poin dimana kamu udah paham nih konsepnya, itu naiknya cepet banget. Oke. Itu Jadi organik. pakai intuisi itu bisa ya? Saya suka. Justru harus pakai intuisi. Kadang kok kayak nggak jelas no. Saya kadang tuh yang nyebelin kayak di biologi masih ada sih. Dia ngambil dari real life problem kan. Jadi mekanisme nggak jelas gitu loh. Kadang nggak masuk akal mekanismenya. Cuman terjadi di real life terjadi karena kadang soalnya parahnya mereka ngambil dari jurnal yang sudah dikerjakan atau yang lagi dikerjakan, ditaruh tuh di soal itu. Begitu. Mirip-mirip bio ya, kayak gitu ya. Iya, makanya. Kalau damkar tahu nggak? Damkar ini pasti sip-sipan lainnya toh, iya nggak sih? Kacau. Vin pernah kepikiran masuk Sendui nggak? Atau dari kalau aku nggak sih, soalnya jauh. Sendui di tengah. Iya. Dan kayaknya untuk Kevin kayaknya lebih bagus si Petra sih. Kenapa tuh? Ya, kan dari Petra SMP-nya. Jadi kayak lebih enak. Habis itu ada beasiswa juga, pembinaannya lancar, terstruktur. Benar. Apa mana ini? Memori paling berkesan pas ikut Ico dan Ibu. Nah, kalau Ico pasti jalan-jalan ke Swiss akhirnya, gitu nggak sih? Benar. Mana sih gue sih? Tapi benar. Ada Eki kayak pas aku Armenia kayak, aduh masih online terus, jadi sengsara di Bandung kayak. Iya, aduh aku tahun kedua padahal sing les jalan, Ibu jalan. Aku jadi aduh, stres aku. Bye Iya. Kevin. Stres aku. Ya. Matematika ke Norway kalau nggak salah itu. Bye Kevin. Ibu apa? Armenia, aku ke sebelah Turki. Oh, iya, enggak, maksudnya memori apa nggak yang paling berkesan? Pas kan dipanggil kah? Oh ya, kalau berkesan itu sebenarnya waktu ada kekeosan gitu. Jadi di Ibu tahun 2022, maaf ya, pihak penyelenggara Ibu bukannya mengumbar aib, tapi kayak ada satu hari di mana harusnya kita itu ujian praktikum. Nah, tapi printer di Armenia itu tidak mencukupi kapasitasnya untuk ngeprint soal. Nah, akhirnya hari itu nggak jadi ujian praktikum. Nah, terus kita udah bingung kan? Sampai sore nggak ujian. Akhirnya apa? Akhirnya kita wisata tengah malam. Jadi kita ke kuil Yunani. Itu kayak jam 9 malam, itu baru balik subuhnya. Habis itu besoknya ujian praktikum, terus besoknya lagi ujian teori. Itu paling memorable sih, karena kayak seru gitu. Bahkan kita ada voting untuk menentukan apakah praktikumnya mau subuh itu atau besoknya. Dan most of the Asians yang Singapura itu maunya subuh, karena kayak ya udah kalau misalnya subuh yang bule-bule itu tidak fit, karena yang bule-bule suka party waktu malam sebelumnya. Ya kayak gitu. Jadi kayak kita Asia lawan Kaukasian itu berdebat tentang itu. Akhirnya besoknya. Akhirnya besoknya untungnya.
Gitu. Oh tapi jadi nggak ada jeda ya berarti teori sama praktikummu? Iya, dan banyak yang COVID, kayak banyak yang bertumbangan gitu, dan akhirnya kerjain di rumah sakit. Kasian loh, orang Jepang kena COVID, terus dia akhirnya nggak jadi dapat medal. Oh gara-gara sakit ya soalnya ya? Wah, Iya. sedih sih lah itu sih. Makanya. Soalnya panas toh di sana tuh sih? Atau Iya, panas. Pol. iya toh, lagi gitu soalnya. Jadi lebih bantah gak sih? Kayak secara biologi bener gak sih? Aku ngomong kayak gini. Atau Nggak enggak? tahu ya. Anyway lah. Tapi sebenarnya yo gak jadi lebih juga ya. Tapi menurutku salah satu faktornya karena ibu kan dari berbagai negara kan. Jadi pasti ada yang kebawa gitu virusnya. Terus akhirnya karena kita kumpul terus, dan waktu di ibu tuh lantai bawah hotel itu buat mainan anak-anak. Jadi kayak mereka main kartu, mereka joget bareng, ngedance gitu. Jadi pasti perputaran virusnya itu sangat tinggi di sana. Nah, jadi wakil yang kena. Jeff itu demam cuy waktu kerjain. Siapa? Siapa? Jeff. Oh, anjir. Terus tapi sembuh toh Demam. di sana. Akhirnya. Yo, tapi waktu itu untungnya dia jadi medal meskipun makanya performanya kan agak turun ya, soalnya dia demam, kasihan. Wah. Sakit sih. Aku susah sih kalau demam. Saya sakit toh, demam toh. Apalagi sakit kepalamu. Gak bisa mikir. Pusing. Yo, makanya. Terus sebabnya adem kelas wah mati. Oh iki, aku kepikiran satu pertanyaan. Apakah sesuatu yang kamu pelajari selama OSN dan ICO itu berguna waktu kerjain soal COC? COC, ya enggak lah gila. Wong kimia kalkulator tok. Terus di COC dihitung-hitung di otak. Mati aku. Dan hatiku, wah, iki ya apa iki? Sing lain arek imo, arek. Soalnya season 1 bener-bener, kalau season 2 lebih ya meskipun dominan mat dan ini, tapi ada beberapa kan yang kayak ibu lengkap toh internasional season 2. Medali sih. Kita lebih rata awalnya. Season 1 ku IMO, IOI, iya, mat B, Infor didominasi oleh mereka. Makanya lah itu toh kan. Ini toh juga siapa? Emilda toh. Dia kan nggak lolos juga kan. Ya, gitulah. MP pernah bedah hewan apa aja? Yang paling menarik kayak apa? Aku pernah bedah lintah. Lintah? Bisa dibedah lagi nggak? Kecil itu. Iya, terus tak buka isi darah tok, Cak. Aku kayak aku pasti mau tak delok iki, terus hari ngono ya udahlah, dibuang dulu aja, kita tunggu lintahnya sampai agak kering. Lintah anjir. Iya, lintah. Makanya lintah bener. Di FMP di FK suka blog apa? Maksudnya apa ini blog? Blog itu kayak mata kuliah. Oh, matkul. Oh. Iya. Kan suka apa? Iya, biokimia lah. Oh, biokimia. Apa suka biokimia? Aku kadang nggak senang biokimia. Soalnya biokimia tuh apa ya? Aku juga nggak ngerti gitu kenapa kok orang-orang nggak suka biokimia ya. Padahal menurutku biokimia di biologi atau kedokteran tuh nggak sesulit itu, nggak sesulit di kimia gitu mungkin. Kalau misalnya biokimia di FK itu lebih cenderung kayak pemahaman, misalnya pencernaan karbohidrat itu seperti apa. Habis itu bagaimana karbohidrat atau lemak itu dimetabolisme di dalam tubuh, reaksi-reaksinya apa aja. Jadi kayak menurutku nggak seberapa yang perlu ngitung-ngitung gitu. Paling ngitungnya berapa ATP yang dihasilkan, terus keseimbangan reaksinya ke arah mana. Kayak gitu doang paling. Iya sih. Masuk akal. Bukunya kan pakai apa bukunya? Harper dong. Apa? Oh. Harper. Iya. Aku disuruh baca iki Leninger. Oh, Leninger. Iya, waktu ibu aku juga disuruh baca, tapi kayak Aku enggak. sepertinya ini agak di luar punya aku. Jadi aku Harper aja. Tapi akhirnya aku enggak. Aku jadi enggak pernah belajar biokimia. Samsak. Oh, iya. Dulu Leninger kayaknya aku pernah baca deh, tapi nggak sampai habis. Kalau Harper tuh lumayan sampai habis. Terus, ya, aku sempat baca-baca sedikit Claydon, cuman nggak tahu ya. Aku cuman supaya dapat kayak awal-awalnya aja, kayak fondasinya, ikatan-ikatan dan lain-lain. Oh, Claydon bagus ya. Aku senang baca Claydon. Bagus kan, dan bahasanya juga bukan yang Bahasanya complicated. Ya, Tapi sebenarnya materinya complicated tau. Materi di Claydon itu. Itu kayak kamu misalnya namatin iku, kamu berkesempatan dapat full mark organik di ICO. Oh ya? Berarti Iya. memang materinya lengkap ya? Itu kayak aku nggak tahu lah dia kuliah pakai buku apa ya, soalnya kan aku nggak kuliah kimia. Cuman menurutku itu lengkap kok.
Dan aku dengan itu kayak ngelihat soal-soal kuliah bisa mengerjakan gitu loh. Bagus sih, keren. Ya, aku awal-awal doang, beberapa awal yang kayak ikatan, habis itu reaksi-reaksi yang umum lah. Kayak waktu reaksi SMA gitu kan masih gampang-gampang kan, yang penambahan, misalnya penambahan ion, habis itu reaksi-reaksi benzena gitu-gitu, masih gampang-gampang. Benar. Oke, next question. Apa nih? Question berikutnya. Pernah bedah hewan tadi udah. Battle Occam sama Bima. Hah? Bima ini season 2 kan? Iya, season 2. Oh dia suka ini kimia organik. Iya, dia pakai March atau apa? Nggak tahu aku. Aku soalnya pas tuh kayak ke Legend ya cukup gitu. Oh, iya. Mungkin tuh lebih tingginya atau beda versi mungkin nggak tahu juga. Mungkin versi orang kuliahnya ya, jadi kayak agak berbeda kan buku kuliah sama orang. Mungkin ya, soalnya kan kalau Legend itu lebih universal lah ya kegunaannya ya. Maksudnya kamu Olimpiade bisa, kuliah juga bisa. Oh, iki, ono sing menarik. Kalian mulai ikut Olim sejak kapan dan tertariknya karena apa? Kenapa tuh, Vin? Aku sejak SMP kelas 8. Benar, aku masih ingat. Ya, makanya sebelum itu lah nggak pernah tuh ketemu aku. Nggak pernah. Iya, aku bener kelas 8. Jadi semester kelas 8 mulai itu aku baru mulai soalnya kelas 7 aku itu disuruh melo OSN Mat. Terus ya wes aku kayak melo-melo aja. Saya sebelumnya pas SD itu nggak. Terus kelas 8 aku baru tahu OSN itu apa. Baru tahu bisa dapat apa. Bisa dapat beasiswa dan lain-lain, baru tahu harus belajar apa, jadi akhirnya wes. Yang membuat aku masuk sih awalnya insentifnya ya, yang bisa saya dapatkan ya. Oh, Cina sejati. Benar. Cina asli. Iya. Aku ingat kok dulu Kevin ini waktu kelas 7 kan aku lomba udah dari SD kan. Terus kelas 7 kayak aku belum ketemu Kevin. Terus tiba-tiba Kevin ini kayak muncul out of nowhere, tiba-tiba bantai-bantai di semua lomba. Habis itu dia OSN langsung dapat medal gitu. Gila. Kan awalnya melok lomba karena apa dan kapan? Aku pertama kali waktu SD. Jadi SD itu aku dulu ikut Quark. Tahu Quark gak? Oh tahu. Sing buku komik itu kan? Ya, aku ikut itu. Terus ya udah, aku kan medal. Itu tuh honorable doang sih, tapi kayak ya udah lumayan. Habis itu SMP aku kayak bingung kan mau lanjut fisika atau biologi karena waktu dulu itu kayak lebih ke fisika daripada biologi. Terus aku ya bingung kan mau fisika atau bio. Habis itu ternyata di sekolahku yang kurang itu bionya. Habis itu ya udah aku bio masuk terus aku belajar. Jadi aku kayak mulai dari nol lagi. Terus ya udah belajar bio, OSN SMP gagal. Habis itu mulai nyiapin buat OSN SMP. Ya udah. Sebenarnya SMP gagal itu lumayan ini nggak sih? Lumayan kayak kalau kita lihat dari perspektif lumayan beneficial nggak sih? Saya kayak kamu jadi belum puas gitu loh. Ya toh. Saya kayak nggak banyak lah, beberapa teman kita yang di OSN SMP berhasil banget. Ke SMA kayak beberapa ada yang kurang atau bahkan ada yang hilang gitu loh.